Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kalau masuk angin, udelnya atau pusernya dikasih minyak angin? Atau kalau takut mabuk kendaraan, pusarnya ditempel lakban atau koyo? Secara medis itu kurang tepat ya, tapi memang cara-cara itu jadi manjur kalau kita melakukannya dengan penuh keyakinan. Dan beberapa pengalaman orang juga banyak yang berhasil, tapi juga ada yang gagal. Yang jelas pusar ini masih banyak misteri yang masih perlu juga untuk dipelajari. Salah satunya pusar disebut sebagai sahabat ahli bedah. Karena jika dokter hanya ingin melakukan pembedahan minimal, misalnya untuk melihat apa yang terjadi dalam usus, maka dokter bedah tidak perlu melakukan sayatan di bagian lain. Hanya dengan membuat sayatan kecil di pusar dan memasukkan laparoskop, yaitu sebuah alat yang berbentuk seperti teleskop dengan kamera dan cahaya di ujungnya. Selanjutnya, bagi yang sudah berkeluarga, pusar adalah zona sensitif wanita. Ya, cukup di sini aja pembahasannya. Selebihnya cari sendiri. Pastikan menyimak sampai selesai biar bisa menangkap keseluruhan makna dari video ini. Ya, setengah juga nggak apa-apa sih. Karena di akhir video kita membahas hal yang belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Ketika masih dalam kandungan, tali pusar ini sangat penting peranannya untuk si bayi. Dia berfungsi untuk menyalurkan makanan dan oksigen dari ibunya. Maka nggak heran kalau tradisi-tradisi orang Indonesia sangat memuliakan tali pusar sebagai saudaranya si bayi yang baru lahir. Ada yang menyimpannya sebagai jimat, ada pula yang menguburkannya. Hal ini sejalan dengan keterangan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Para pengikut mazhab Syafi'iyah menganggap bahwa menguburkan kuku, rambut merupakan sunnah, karena benda-benda tersebut merupakan bagian dari manusia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menukil sebuah atsar yang berasal dari sahabat Ibnu Umar, bahwasanya sahabat Ibnu Umar menguburkan rambut dan kukunya setelah dipotong karena ditakutkan berpotensi disalahgunakan oleh para tukang sihir. Akan tetapi ingat ya, jangan sampai kita memiliki keyakinan atau khurafat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalnya memberi lampu, menguburnya dengan barang-barang tertentu, menggantungnya di rumah, terus dijadikan jimat dan lain-lain. Karena Allah pernah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 170. Melakukannya sih mungkin masih boleh-boleh aja ya, kalau hanya untuk menghormati tradisi orang tua. Tapi yang dilarang itu adalah meyakini kalau tidak melakukannya akan terjadi sesuatu yang mistis, diganggu setan atau segala macam. Tradisi itu ternyata nggak hanya ada di Indonesia aja. Mesir, Lebanon, dan Suriah juga melakukan tradisi itu. Penduduk desa di Lebanon meyakini plasenta memiliki kekuatan khusus. Mereka tidak memotongnya hingga 12 jam setelah kelahiran. Ini agar bayi tidak mengalami kondisi lemah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Lebanon itu sejalan dengan sebuah hasil penelitian baru dari University of South Florida yang menunjukkan bahwa tidak terburu-buru untuk memotong tali pusar segera setelah lahir memungkinkan lebih banyak sel-sel batang makanan yang diperlukan tertransfer dari ibu ke bayi. Di barat, biasanya tali pusar bayi dipotong antara 30 detik sampai 1 menit setelah lahir. Tetapi kemudian diketahui bahwa dengan menunda memotong tali pusar ada manfaat yang penting, yaitu anak menjadi terlindungi dari banyak penyakit seperti anemia, penyakit pernapasan, paru-paru, dan penyakit otak. Ya, akhir-akhir ini biasa kita sebut dengan sel punca atau stem cell. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, karena udah banyak juga penelitian yang dilakukan. Tapi kita ulas sedikit lah ya, buat yang belum tahu. Kita pakai bahasa yang sederhana aja ya. Kita rangkum dari klikdokter.com. Jadi stem cell atau sel punca adalah sel induk yang mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri dan berubah menjadi berbagai jenis sel. Sel ini merupakan satu-satunya sel dalam darah yang mampu meregenerasi tipe sel baru. Stem cell ini ada dalam diri manusia yang sudah diberikan oleh Allah dari lahir untuk mengobati dirinya sendiri. Ada 4 macam stem cell menurut asalnya. Yang pertama, sel punca yang diambil langsung dari embrio yang berusia 3-5 hari setelah sel telur wanita dibuahi oleh sperma pria. Tapi kalau yang ini kan nggak etis ya, kecuali memang untuk kebutuhan donor. Yang kedua, stem cell yang bisa diambil dari sumsum tulang.
Ini bisa diambil walaupun orangnya sudah dewasa. Kemudian yang ketiga, stem cell modifikasi. Ini biar dokter aja yang jelasin ya. Agak ribet soalnya. Yang keempat, sel punca yang terkandung dalam cairan ketuban dan tali pusar ketika bayi dilahirkan. Beberapa penyakit yang dapat diatasi dengan terapi sel punca ini meliputi kelumpuhan sel saraf tulang belakang, diabetes, Parkinson, Alzheimer, gagal jantung, stroke, kebutaan, patah tulang yang tidak tersambung, luka bakar luas, kanker, pengapuran sendi tulang, dan penyakit autoimun atau penyakit bawaan gitulah. Nah, penyakit-penyakit berat ini diciptakan oleh Allah, tetapi manusia itu sendiri juga telah dibekali obatnya langsung dari Allah juga. Jadi kalau punya anak ya jangan langsung dibuang tali pusarnya ya, karena ini bisa menjadi obat di masa depan dan bahkan bisa disuntikan kepada ibunya kalau ibunya sakit di kemudian hari atau anaknya, saudara kandung, bahkan ayahnya juga. Tetapi masalahnya tali pusar itu harus disimpan di laboratorium pada suhu minus 196 derajat Celcius dalam tangki nitrogen cair agar tidak rusak. Dan biaya bank penyimpanannya ini juga tidak murah. Di laboratorium Prostem, biaya menyimpan darah tali pusar sebesar 12,5 juta rupiah. Itu baru biaya tahun pertama. Kemudian untuk biaya penyimpanannya setiap tahun sebesar 1,7 juta rupiah. Sebagai umat Islam, sebenarnya ada cara mudah untuk mengaktifasi stem cell dalam diri kita. Tapi ini harus pakai pendekatan tasawuf ya. Bagi yang kurang setuju bisa skip aja videonya sampai di sini, karena penjelasan ini akan bersinggungan dengan Nur Muhammad. Ya, kita tahu kalau ini jadi perdebatan para ulama tentang kualitas hadis maupun bentuk tafsirnya. Kita di sini juga bukan dalam rangka membenarkan atau menyalahkan suatu pihak tertentu. Jadi bagi yang suka kajian tasawuf boleh lanjut. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan. Bagi yang belum tahu itu apa Nur Muhammad, silakan dicari tahu sendiri ya. Karena ini butuh penjelasan yang panjang dan pemahaman yang berat. Atau kalau perlu nanti kita buatin videonya lah kalau memang banyak yang suka dengan pandangan tasawuf. Mengutip dari penjelasan dari Dr. Aisyah Dahlan, jadi Nur Muhammad itu kita artikan sebagai sel induk atau energi terbesar yang ada dalam tiap diri manusia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sel induk bisa memperbaharui dan meregenerasi dirinya sendiri melalui pembelahan sel di sepanjang hidup seseorang. Nah, jika kita tidak punya tali pusar yang disimpan di laboratorium yang mahal itu, cara mengaktifasi stem cell yang mudah ialah hanya dengan bersolawat. Solawat diyakini mampu untuk mengaktifasi sel induk agar berpancar ke seluruh tubuh, memancarkan energi supranatural yang bisa mempengaruhi kekuatan dan kepandaian manusia. Kemudian badan bioplasma kita akan keluar untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ketika kita menjenguk orang sakit, kita dianjurkan untuk membaca solawat. Ketika akan berdoa, kita juga selalu bersolawat. Ketika pembukaan ceramah dan segala macam aktivitas yang baik, kita selalu dianjurkan untuk bersolawat. Dengan bersolawat, stem cell ini akan mencari titik yang sakit melalui urat saraf dan akan menyembuhkan penyakitnya sendiri. Ketika akan belajar dan kita bersolawat, maka stem cell yang teraktivasi ini akan memancarkan kekuatan pada syaraf otak untuk menangkap pemahaman dan menajamkan ingatan. Tapi karena letak dari Nur Muhammad ini rahasia, maka dibutuhkan bersolawat yang berulang-ulang dalam membacanya. Semakin banyak membaca, maka akan semakin cepat solawat itu untuk menemukan sel induk dan mengaktifasinya. Selain itu, bersolawat juga diharapkan menjadi sebab mendapatkan syafaat ketika hari kiamat, yaitu ketika kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada umat yang dikenalinya karena solawatnya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang bersolawat, Rasulullah bisa mengenalinya. Karena sebelumnya, ketika kita bersolawat, badan bioplasma kita telah bertemu dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak versi bacaan sholawat, waktu maupun tempat yang bisa kita gunakan. Seperti misalnya ketika menyebut nama atau mendengar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, sampai dengan kita mendengar azan, kita disunahkan membaca sholawat yang nantinya diharapkan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita tahu ya kalau Nabi Muhammad SAW itu sesungguhnya tidak membutuhkan doa ataupun sholawat kita, tapi sesungguhnya kitalah yang membutuhkan, karena Nabi Muhammad SAW itu sudah diampuni dosa-dosanya. Begitu juga dengan sholat, Allah tidak merasa kekurangan sedikit pun jika kita tidak sholat, justru kitalah yang membutuhkan sholat. Ketika sholat Jumat, kita pasti sering mendengar ayat ini kan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ayat ini membuktikan secara jelas kalau kita memang diperintahkan untuk senantiasa bersolawat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb salli ala alladhi رد الحياة إلى الحياة